kita akan mengalami yang namanya kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menjadikan mati, yang menjadikan hidup untuk menguji kita. Jadi kalau dalam bahasa Bugis itu apa ya artinya? Ada ungkapan kekuatan. Jadi kalau biasa kita sebut itu akul pepe kumulau, akul rompe kumureba, ngupolean buah-buah jali andre terpajina. Bahasa Bugis. Kalau bahasa Inggrisnya itu bisa gini. Only education can open the mind and the heart of man to achieve happiness, welfare, and peaceful life. Kira-kira artinya kayak gitu. Karena ketika orang belajar dan bekerja, itu yang ada motivasi. Motivasinya untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Bapak Ibu, pelajaran yang pertama bahwa kita juga akan mengalami mati. Dan Rasulullah mengatakan, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya diberi waktu kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan tolong kalau waktunya udah pas, bilang stop. Karena nggak boleh lebih. Karena setelah ini ada yang disebut dengan makan malam lagi. Dan orang meninggal itu kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Almarhum Bang Haji Lama ini meninggal 88 tahun. Luar biasa, bonusnya luar biasa. Rasulullah itu 63, beliau 88. Kalau saya baru 27. Maunya tadi disebutin Pak Idris atau Pak Idris ini, saya polisi tapi polisi yang udah pernah berang. Sekarang saya jadi Luna Maya. Luna Maya itu singkatan dari lanjut usia namun masih gaya. Antara 60-70. Kalau kita lihat, misalnya orang tuh kalau udah 60 ke atas udah susah. Makanan aja udah susah. 60 tahun ke atas kebanyakan gula, kencing manis, kebanyakan daging, kolesterol, kebanyakan garam, darah tinggi kuman, nggak makan mati. Ya makan aja. Yang penting pesan Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Soal mati, soal nanti, almarhum dari kita lihat bagaimana perjalanan hidup beliau merintis Resok Ketembang ini, perjuangan yang luar biasa itu, dan kemudian melahirkan putra, dan alhamdulillah berhasil insya Allah. Nah ini 88. Saya begitu dapat informasi beliau sakit, langsung saya cari informasi, saya silaturahim, saya lihat, saya doakan beliau, minta yang terbaik, dan kemudian 3 hari yang lalu beliau meninggalkan kita. Jadi antara 60-70 umur kita. Bicara mati itu bicara nanti, tapi apa yang dibawa? Tadi kata yang mewakili masyarakat Riau, ini luar biasa apa yang dibangun oleh Pak Idris ini dia kata
dia mati, dia menanamkan kebaikan. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Terima kasih, tepuk tangan. Cuman kurang kompak tepuk tangan. Hitung aja nggak ada tepuk lagi. Jadi Bapak Ibu, orang kalau sudah meninggal dunia kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. 3. Putus semuanya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Almarhum ini kalau bicara sedekah, masya Allah. Maka beliau pernah mengatakan kepada kita, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak perlu. Itu mungkin ada ungkapan ulama kemudian beliau keluarkan lagi, disampaikan lagi kepada kita. Yang kedua, orang kalau meninggal dunia, awal ilmin yang terkubur. Beliau memang tidak bergelar S1, S2, S3, tapi masya Allah ilmunya luar biasa. Melahirkan anak mantu yang masya Allah, bahkan ada yang bergelar profesor. Itu masya Allah, S1, sarjana, S2, magister, X3, doktor, S4 gila, kebanyakan S. Kebanyakan S juga. Ilmunya manfaat, beliau punya ilmu, dia tularkan ke anak-anaknya, ditularkan ke sahabat-sahabat, ilmu yang manfaat. Dan yang paling penting yang ketiga, waladin solehin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Yang malam ini hadir, masya Allah, anak-anak dari Alexandria, kemudian dari keluarga hadir. Tapi sebenarnya doa itu yang manjur dari anak-anaknya. Tapi kenapa kita diajak? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, perbanyak untuk berdoa, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doamu diterima. Jangan-jangan Pak Hamid baca doa, kita ikut mengaminkan, amin, amin, amin. Jangan-jangan doa-doa kita diterima dari mulut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apalagi menjelang masuk Ramadan, berbanyak berdoa. Mohon pada Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan keberkahan yang ada pada bulan Sya'ban, tinggal menghitung hari. Wa balighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. What about time? Oke. Tapi saya bicara tadi ada 3 catatan. Catatan kedua, kalau gitu. Catatan kedua dari wafatnya Haji Lalu, bahwa kita perlu bekal, kita perlu berbuat baik, dan berbuat baik nggak usah nggak usah kira-kira menganggap enteng, menganggap remeh pekerjaan baik. Yang penting action, berbuat baik. Soal dinilai orang nggak usah kecil hati. Kalau boleh saya cerita, ada seorang wanita, maaf ya, profesinya zina. Kalau bahasa Titik Puspa, dia itu adalah kupu-kupu malam. Dia seorang wanita yang tidak baik, tapi last minute, detik-detik terakhir ketika dia meninggal dunia, dia menolong seekor anjing, dia memberi minum anjing, dan kemudian si wanita tadi meninggal dunia, anjingnya masih hidup. Kalau kita pikir pekerjaannya hina, profesinya hina, binatang pun yang ditolong hina, tapi apa yang terjadi ketika diinfokan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada bla 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 dan seterusnya, dan kemudian Rasulullah mengatakan, innaha min ahlil jannah, perempuan tadi masuk ke dalam surga, masya Allah. Karena itu maaf ibu-ibu, kalau ibu bikin profesi aja sama menjadi ini nggak enak lagi. Yang ketiga, catatan ketiga dari bapaknya almarhum, perlunya membangun kesabaran. Ayat-ayat yang tadi dibaca oleh Qori kita dalam surat
surah Al-Baqarah bahwa ujian itu ada 5 dalam tadi disebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian itu yang pertama ketakutan, yang kedua al-ju' lapar, yang ketiga wa nafsu minal amwal harta yang berkurang, yang keempat wal anfus salah satu keluarga meninggal dunia, dan kemudian yang kelima adalah buah-buahan. Bapak Ibu, kuncinya bahwa Haji Lama telah meninggalkan kita, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, tapi beliau terus ada di tengah-tengah kita. Dalam arti ketika kita berdoa, yakin doa-doa terbaik akan sampai kepada almarhum. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kunci daripada ujian tadi, maka tadi ayat ditutup. Ulaika, bahwa ketika mereka itu adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, dan kemudian diakhiri dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa sikap kita ketika menghadapi ujian harus disikapi dengan sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya membaca pantun penutup. Pantun penutup. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, indah memikat keluarga idaman, penyejuk mata dalam pandangan. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih dan cukup sekian. Maafkan Ustadz bila ada kesalahan, maklum entar lagi Ramadan. Demikian